Halo anak-anak, bertemu lagi dengan saya Miss Rade di channel Tekno Matkim. Pada kali ini kita akan mempelajari mengenai materi struktur atom, di mana pada pertemuan pertama kita akan mempelajari perkembangan model atom. Pernahkah kalian melihat atom? Tentunya kita semua belum pernah melihat atom. Namun perlu kalian ingat bahwa materi tersusun atas partikel dasar, yakni atom itu sendiri. Untuk mempersingkat waktu, mari saja kita lanjutkan ke perkembangan model atom. Jadi dari zaman ke zaman, model atom mengalami perkembangan. Yang pertama, untuk mengefisiensikan waktu, mari saja kita bahas perkembangan model atom. Yang pertama, kita mulai dari perkembangan model atom Dalton. Dalton menyatakan bahwa atom merupakan partikel terkecil penyusun dari suatu materi yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Nah, namun perkembangan model atom dari Dalton ini masih mengalami kelemahan, kemudian disempurnakan lagi oleh model atom dari Thomson. Model atom dari Thomson menyatakan bahwa atom tersusun dari bola pejal yang bermuatan positif, di mana elektron tersebar merata dalam bola pejal tersebut. Nah, pada teori model atom Thomson sudah ditemukan partikel subatomik penyusun atom, yaitu elektron itu sendiri. Kemudian karena model atomnya masih belum sempurna, kemudian model atomnya dikembangkan lagi oleh Rutherford. Rutherford menyatakan bahwa atom tersusun dari inti yang bermuatan positif, di mana elektron mengelilingi inti tersebut. Namun, dalam hal ini, Rutherford tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti. Selanjutnya, teori atom Rutherford dikembangkan lagi oleh model atom dari Bohr. Selanjutnya, teori atom Bohr masih memiliki kekurangan, kemudian disempurnakan lagi melalui teori model atom mekanika kuantum atau model atom modern yang sampai saat ini masih kita gunakan. Nah, mari kita bahas mengenai model atom dari Niels Bohr. Jadi, menurut Bohr, atom tersusun dari inti yang bermuatan positif, di mana elektron mengelilingi inti pada tingkat-tingkat energi tertentu. Bisa diperhatikan, ini adalah inti atom. Jadi, inti atom ini tersusun atas proton dan neutron. Kemudian, elektron berada di luar inti atom, mengelilingi inti atom pada tingkat-tingkat energi tertentu. Nah, tingkat-tingkat energi tertentu tersebut kemudian disebut sebagai kulit atau orbit yang dilambangkan dengan N. Nah, tiap-tiap kulit dari model atom Bohr ini memiliki maksimal elektron tertentu. Jadi, maksimal elektron pada kulit-kulit tersebut dirumuskan dengan rumus 2N kuadrat. Jadi, N ini menyatakan kulit. Jadi, kalau kulit pertama, yaitu dilambangkan dengan kulit K, maksimal elektronnya adalah 2E. Jika kita masukkan angka N-nya 1, 2 dikali 1 kuadrat adalah 2. Maka pada kulit K atau kulit pertama, maksimal elektronnya adalah 2 elektron. Begitu pula juga pada kulit kedua, yaitu kulit L. Pada kulit L, jika kita masukkan angka N-nya yakni 2, maka 2 dikali 2 kuadrat akan dihasilkan 8. Maka maksimal elektron pada kulit kedua adalah 8.
Maksimal elektron pada kulit ketiga adalah 18 elektron, maksimal elektron pada kulit keempat adalah 32 elektron, seperti itu. Bohr menyempurnakan teori atom dari Rutherford, di mana Rutherford tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Nah, di sini Bohr menjelaskan bahwa elektron sebenarnya mengelilingi inti atom pada tingkat energi tertentu yang stasioner, di mana elektron itu sendiri dapat berpindah dari tingkat energi yang lebih besar ke tingkat energi yang lebih rendah. Begitu pula sebaliknya, elektron dapat berpindah dari tingkat energi yang lebih rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Sehingga di sini Bohr menjelaskan elektron tidak akan jatuh ke dalam inti atom karena elektron sudah berada pada lintasan-lintasan atau kulit-kulit tertentu. Selanjutnya, Miss akan menjelaskan mengenai penulisan konfigurasi elektron Bohr. Apa yang dimaksud dengan konfigurasi elektron? Konfigurasi elektron itu sendiri merupakan distribusi elektron pada tiap-tiap kulit atau penyebaran elektron pada masing-masing kulit atom. Nah, bagaimana kita menuliskan konfigurasi elektron itu sendiri? Penulisan konfigurasi elektron itu didasarkan dari jumlah maksimal elektron tersebut. Contohnya di sini misalnya kita akan membuat konfigurasi elektron dari atom AR yang memiliki nomor atom 18. Jadi, kita sediakan kulit K, L, M. Mari kita ingat, kulit K, kulit pertama maksimal elektronnya 2. Jadi, kita distribusikan elektronnya pada tiap-tiap kulit ini berdasarkan maksimal elektronnya sehingga diperoleh jumlahnya 18. Nah, catatan dari aturan konfigurasi elektron Bohr, elektron valensi tidak boleh lebih dari 8. Apa itu elektron valensi? Yang kita singkat dengan EV, elektron valensi adalah elektron yang berada di kulit terakhir. Elektron yang berada di kulit terluar. Jadi pada kulit terluar atau kulit terakhir, jumlah elektronnya tidak boleh lebih dari 8, seperti itu. Nah, mari saja kita jabarkan konfigurasi elektron dari atom AR. Kulit pertama maksimal elektronnya 2. Kulit kedua atau kulit L maksimal elektronnya 8. 2 tambah 8 baru 10, yang diminta 18. Berarti kulit M maksimal elektronnya 18. 10 ditambah berapa biar 18? Berarti di kulit M kita isi elektronnya 8. Jadi pada atom AR elektron valensinya adalah 8. Jumlah kulitnya berapa? Jumlah kulitnya adalah 3, seperti itu. Jadi jumlah kulitnya 3, elektron valensinya atau elektron terluarnya 8. Contoh lainnya, misalnya pada 19K. Untuk atom K yang memiliki nomor atom 19, mari kita jabarkan konfigurasi elektronnya. Nah, kulit pertama 2, kulit kedua 8. Nah, kulit ketiga maksimalnya 18. Totalnya sudah dapat 10. Berarti sisa 9. Kita tidak bisa memberikan 9 di kulit M. Karena aturannya tidak boleh elektron terluarnya lebih dari 8. Maka kita harus membagi 9 elektron pada kulit M itu, di mana di kulit M kita isi maksimal elektron yang sebelumnya. Jadi kita pecah menjadi 8, 1, seperti itu. Jadi jumlah kulitnya ada 4, 1, 2, 3, 4, di mana elektron valensinya ada 1. Elektron valensinya jumlahnya 1 elektron. Begitu pula pada contoh berikutnya, yaitu pada atom Ca yang memiliki nomor atom 20.
Berarti kulit K kita isi 2 elektron, kulit L 8, 2 tambah 8 10. Nah, kulit ketiga walaupun maksimal elektronnya 18, kita tidak bisa isi 10 karena tidak boleh elektron valensinya lebih dari 8. Maka kita harus bagi, di mana di kulit M itu tidak sembarangan mengisi angka. Jadi jumlah elektron yang kita isi harus menggunakan maksimal elektron pada kulit sebelumnya. Jadi pada kulit sebelumnya maksimal elektronnya 8, berarti kita isi 8, sisanya lagi 2 elektron, sehingga kita peroleh jumlah kulit dari atom Ca adalah 4, elektron valensinya adalah 2. Itulah cara membuat konfigurasi elektron berdasarkan teori atom Bohr. Model atom Niels Bohr masih belum sempurna, di mana Niels Bohr memiliki kelemahan. Bohr tidak dapat menjelaskan spektrum atom yang berelektron banyak. Maka teori atom berikutnya dikembangkanlah model atom mekanika kuantum. Model atom mekanika kuantum diprakarsai oleh 3 ilmuwan, yakni Louis de Broglie, Werner Karl Heisenberg, dan Erwin Schrödinger. Dimulai dari Louis de Broglie yang menyatakan sifat dualisme cahaya. De Broglie mengatakan bahwa elektron memiliki sifat dualisme, yakni dapat bersifat sebagai gelombang dan dapat bersifat sebagai partikel materi. Selanjutnya, Werner Karl Heisenberg dengan teori ketidakpastian menyatakan bahwa tidak mungkin untuk mengukur dua besaran secara bersamaan, misalnya posisi dan momentum suatu partikel. Yang dimaksud Heisenberg, kita tidak bisa menentukan secara pasti posisi dan momentum elektron secara bersamaan. Jadi kalau kita mengatakan bahwa elektron berada di kelas 10 IPA 2, itu kurang tepat karena beberapa detik kemudian elektron sudah pindah di kelas 10 IPA 1, seperti itu. Jadi kita tidak bisa menentukan secara pasti posisi dari elektron itu sendiri. Selanjutnya, Schrödinger menyimpulkan yang dapat ditentukan hanyalah kebolehjadian atau probabilitas ditemukannya elektron dalam 4 bilangan kuantum, seperti itu. Nah, itulah dia perkembangan model atom. Semoga anak-anak paham. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih.